Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'izzatihi wa dhalla kullu syai'in li'azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damadil ayyam. Amma ba'du. Para asatidz, para hujjaj, segenap orang tua, wabil khusus orang tua kita, Abi Haji Nasruddin beserta keluarga. Hadirin sekalian jamaah Majelis Talim Hifdzul Amal yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian tafsir Marah Labid. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 229. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. At-talaqu yang namanya cerai, marratani itu dua kali. Fa imsakun lalu memegang atau menggenggam, bima'rufin menahan, bima'rufin dengan yang baik, aw tasrihun atau melepaskan, bi ihsanin dengan memperlakukan lebih baik lagi. Aidzalika at-talaqul ladzi hakamna fihi bithubutir raj'ati lizauji. Maksudnya cerai yang kami tetapkan di dalamnya, bithubutir raj'ati dengan tetapnya hak untuk rujuk, lizauji bagi suami, huwa ayyujada marrotani, itu jikalau ditemukan marrotani dua kali cerai. Fal wajibu ba'da hatainil marrotaini imma imsakun, maka yang wajib setelah dua kali ini imma imsakun bima'rufin, ada kalanya menahan, artinya menahan, melanjutkan di sini menahan istri, bima'rufin sebab memperlakukannya dengan baik, au raj'atun bihusni usyratin atau rujuk dengan bagusnya muasyarah, bagusnya pergaulan, walutfi muamalatin dan juga lembutnya muamalah pergaulan, la ala qasdi idrarin bukan atas maksud membahayakan atau mencelakai istri. Au tasrihun, pilihan keduanya tasrihun melepaskan, ai irsalun maksudnya melepaskan, bitarkil murajaati dengan meninggalkan rujuk, hatta tanqadiyah sehingga habis al iddatu masa iddahnya, wa tahsul al bainunatu dan hasil al bainunatu perceraian atau perpisahan, bi ihsanin dengan perlakuan yang baik, ai bi ghairi dzikri su'in maksudnya dengan tanpa menuturkan keburukan, ba'dal mufaraqati setelah berpisah, wa bi adai jami huquqiha al maliyati dan dengan memberikan seluruh hak-haknya istri, hak yang berupa harta. Wa hadhil ayatu mutanawilatun li jamil ahwal. Ayat ini mutanawilah, ini mencakup seluruh keadaan, lianna zaujah karena sesungguhnya suami ba'da talqati tsaniyati setelah talak yang kedua, cerai yang kedua, imma ayyuraji'aha ada kalanya dia merujuk istri, ada kalanya dia merujuk istri. Wa huwal muradu biqaulihi ta'ala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, fa imsakun bima'rufin maka tahanlah dengan berbuat baik, ai au yatrukuha atau suami meninggalkan istri hatta tabayyana bin qida'ildah sehingga menjadi jelas penahanan itu dengan habisnya masa iddah. Wa huwal muradu biqaulihi ta'ala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, au tasrihum bi ihsan atau lepaskanlah dengan berbuat baik. Au yutalliquha thalithatan atau suami mentalak istri ketiga. Wa huwal muradu biqaulihi ta'ala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Ini ayat 230-nya nanti. Jika dia suami mentalak lagi, maka tidaklah halal istri lahu untuk suami min ba'du setelah itu, setelah talak yang ketiga. Fakanat al ayatu mustamilatan, maka ayat tersebut mencakup atau mengandung ala bayani kulil aksam atas penjelasan setiap bagian. Walau ja'alna tasriha talqatan thalithatan, apabila kita menjadikan melepas istri sebagai talak yang ketiga, lakana qauluhu ta'ala, maka jadilah firman Allah Ta'ala itu, fa in talaqaha talqatan rabi'atan, apabila suami mentalak istri dengan talak yang keempat, fa innahu ghairu jaizin, maka pengertian ini tidaklah boleh.
Titik. Wa sababun nuzuli hadil ayah, dan sebab turunnya ayat ini annam ro'atan syakat, sesungguhnya seorang perempuan mengadu ila Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bi anna zaujaha, bahwasannya suaminya yutalliquha wa yuraji'uha katsiran, menceraikannya dan juga rujuk lagi kepadanya katsiran, sering sekali. Titik. Ini asbabun nuzul tentang ketetapan bahwa talak itu cukup 2 kali. Karena asbabun nuzulnya, karena sebab turunnya ini ada seorang perempuan ngadu kepada Siti Aisyah, wahai ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ini suami saya kok kesukaannya habis cerai rujuk lagi, besok cerai lagi, rujuk lagi, besok cerai lagi, rujuk lagi. Maka turun ayat ini. Talak itu cuma boleh 2 kali. Talak itu cuma boleh talak pertama dan talak kedua, dengan kemungkinan atau dengan pilihan 2. Pilihannya 2 di sini maksudnya boleh rujuk lagi atau boleh dilepaskan sampai masa iddah. Nah, tadi sababun nuzul udah jelas sababun nuzul ya. Sababun nuzulnya karena ada perempuan ngadu, saya sering banget suami saya lagunya cerai, rujuk lagi. Besok cerai, belum habis masa iddahnya, rujuk lagi. Besok lagi cerai, sampai lebih dari 3 kali, lebih dari 4 kali. Maka ditetapkan oleh ayat ini bahwa talak itu cuma 2 kali. Hadirin sekalian, yang dimaksud dengan talak cuma 2 kali ini talak yang punya hukum atau punya ketentuan boleh balik lagi, boleh kembali lagi. Pilihannya cuma 2. Kalau talak pertama dan talak kedua, pilihannya ini ada 2. Pilihannya yang pertama, dia boleh rujuk ketika masa iddahnya belum habis. Pilihan yang kedua, dia tidak rujuk sampai masa iddahnya habis. Nanti kalau masa iddahnya sudah habis, terus mau lagi sama istrinya, namanya bukan rujuk, namanya nikah ulang. Tapi tidak harus dinikahi dengan orang lain. Ini untuk talak pertama dan talak kedua, talak 1, talak 2. Talak pertama dan talak kedua, at-talaqu marratain, ini hak untuk suami. Dia boleh fa'imsakum bima'ruf, dia boleh rujuk lagi selama masih masa iddah. Tujuannya tapi bima'ruf, tujuannya adalah untuk berbuat baik kepada istri. Tidak boleh tujuannya untuk menyengsarakan istri. Jadi dia udah punya hobi atau udah punya penyakit, istrinya dirujuk lagi cuma buat diomelin doang. Sebab kayaknya sepi banget kalau nggak ada di rumah, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang diomelin, akhirnya dirujuk lagi. Nggak boleh. Kalau tujuannya adalah tujuan untuk menyengsarakan istri, nggak boleh. Tujuan yang diperbolehkan rujuk pada talak pertama, pada talak kedua, ini tujuannya adalah untuk memberikan maslahat kepada istri. Tidak boleh untuk tujuan menyengsarakannya. Ini kalau masa iddahnya masih ada. Kalau masa iddahnya sudah habis, maka ya udah nggak boleh rujuk, nikah lagi, pakai mas kawin lagi, saudara. Cuma tidak perlu muhalil. Ini yang dimaksud at-talaqu marratan. Talak itu cuma 2 kali. Maka nanti di ayat 230-nya, fa in talaqaha, baru ini yang talak 3. Di ayat 230 nanti, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia talak lagi, ini suami, ini talak 3 namanya. Maka setelah itu habis masa rujuknya, habis masa iddahnya, nggak rujuk juga dalam masa iddah si suami, maka istri harus nikah dengan orang lain. Namanya muhalil, harus dihalalkan dengan orang lain. Nanti kalau udah jadi janda dari orang, baru boleh nikah lagi sama suami yang dulu. Jadi ketentuan ini, nanti ketentuan yang talak 3 tidak dalam ayat ini. Ayat ini belum ada talak 3. Di sini hanya ada talak 1 dan talak 2. Nah, talak 1 maka boleh tadi mencakup bagian-bagian di mana talak 1 dan talak 2 ini boleh rujuk ketika masih masa iddah, boleh juga melepas. Boleh juga melepas. Nah, dua-duanya itu harus dengan yang baik. Kalau mau rujuk ya tujuan berbuat baik. Kalau mau melepas tasrihum bi ihsan, maka lepaskanlah juga dengan yang baik. Cara melepaskan yang baik di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Kalau melepaskan yang baik itu artinya setelah pisah, habis masa iddahnya, talak pertama, talak atau talak kedua,
udah habis masa iddahnya nggak rujuk juga, maka kalau memang mau pisah maka pisahlah dengan baik-baik. Dengan baik-baik di sini maksudnya kalau memang ada hak untuk istri, hak berupa harta yang memang perlu dia berikan, suami berikan kepada dia, maka berikan. Mungkin selama di pernikahan, masa pernikahan dia ada usaha bareng. Kalau emang itu bagiannya istri perlu digaji juga, ya orang jadi karyawannya masa nggak dibagi, maka kudu dikasih. Kalau memang ada hak-hak berupa hak harta harus diberikan, suami harus memberikan itu. Ini yang dimaksud dengan autasrihum bi ihsan, melepasnya juga harus melepas dengan yang baik. Demikian juga setelah perpisahan, masa iddah habis, rujuk enggak, akhirnya pisah, talak 1 atau talak 2, maka pisah yang baik selain harta. Ini juga jangan ada kata-kata atau cerita-cerita yang menjelek-jelekan istrinya, mantannya, nggak boleh. Tadi sebutan sini bighairi dzikri su'in, dengan tanpa menyebutkan keburukan-keburukan istri, nggak boleh. Jadi tutup benar-benar, tutup rapat-rapat. Suami nggak boleh menceritakan buruknya istri selama dulu pernah jalan sama dia atau pernah berumah tangga. Demikian juga istri nggak boleh juga cerita-cerita. Ya cerita sama keluarganya, cerita sama teman-temannya nggak boleh juga. Ini yang namanya tasrihum bi ihsan, melepasnya dengan baik. Dulu datangnya baik-baik, maka udahannya juga baik-baik. Kalau mau udahan, tapi kalau mau lanjutin, asal belum masuk masa iddahnya silakan rujuk. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, talak 1 talak 2, maka nikah ulang. Ini asbabun nuzulnya sudah tadi. Kemudian ketentuan kembali atau imsak istilahnya, dipegang terus istrinya, rujuk lagi sudah, atau melepasnya juga sudah. Wala yahillu. Nah, wala yahillu lahunna, dan tidak, lanjutan ayat ini, wala yahillu lakum, dan tidaklah halal untuk kalian anta khudu mimma ataitumuhunna syai'an, kalian para suami mengambil sebagian dari yang sudah kalian berikan kepada istri, syai'an sedikit pun. Aywa min jumlatil ihsan, termasuk dari golongan berbuat baik, termasuk dari sekumpulan perbuatan baik, annahu idza talaqaha, bahwasannya suami ketika menceraikan istri, la ya'khudhu minha syai'an, tidak boleh mengambil dari istri sedikit pun, minalladzi ataha, dari harta yang pernah dia berikan, minal mahri, yaitu mahar yang pernah dia berikan, wathiyabi, dan baju, wasairi ma tafaddala bihi 'alaiha, dan segenap sesuatu yang suami menjadi utama dengannya, 'alaiha, lebih utama atas istri. Liannahu istamta'a biha, karena sungguhnya suami sudah mengambil enak-enakan biha dengan istri, fi muqabalati ma a'taha, untuk bandingan dari harta yang suami berikan kepada istri. Ini larangan untuk suami. Tadi disebutkan autasrihum bi ihsan, kalau memang mau pisah, talak 1 habis masa iddahnya, mau pisah silakan pisah, gak apa-apa, halal oleh Allah, diperbolehkan. Tapi tasrihum bi ihsan, pisahnya baik-baik, ihsan. Pisahnya baik-baik itu tadi sedikit sudah disebutkan oleh Syekh Nawawi, termasuk pisah yang baik-baik ini ditegaskan lagi di ayat ini, seorang suami kalau pisah nggak boleh ngambil lagi maharnya, nggak boleh, sedikit pun nggak boleh diambil maharnya, nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh mengambil maharnya. Kemarin maharnya emas 9 gram dan seperangkat alat sholat, diminta lagi. Udah neng, sejadah apa itu hadiah dari Bapak Jiro itu gue pakai lagi dah, nggak boleh, meskipun cuma sejadah doang. Jadi nggak boleh diambil lagi, ini termasuk jumlatil ihsan. Emasnya juga nggak boleh, emas kawin yang dulu dijadikan sebagai mahar ini tidak boleh diambil lagi. Hadirin sekalian, Syekh Nawawi Banten di sini menyebutkan sairima tafaddala bihi 'alaiha. Pokoknya semua pemberian yang membuat laki-laki itu menjadi lebih utama dibanding perempuan, ini nggak boleh diambil lagi oleh laki ketika sudah pisah. Emang udah resmi pisah, masa iddah habis, nggak mau rujuk, maka suami nggak boleh ngambil lagi. Syekh Nawawi Banten menyebutkan ini sairima tafaddala bihi 'alaiha. Ini juga menjadi tafsir. Para ulama menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Jadi jangan sekedar laki-laki itu lebih utama di atas perempuan, jangan cuma sekedar itu. Laki-laki yang dimaksud qawwamuna 'alan nisa itu lebih utama dibanding perempuan, itu adalah sebab dia memberikan sesuatu atau memberikan harta, nafkah dan lain sebagainya kepada wanita. Ini yang disebut dengan qawwamuna 'alan nisa. Dengan pemberian-pemberian seperti mahar, kemudian nafkah, ini jadi suami lebih utama dibanding istri. Kalau mau lebih utama ya harus itu. Kalau mau qawwamuna 'alan nisa ya harus memberikan itu, harus memberikan mahar dan juga harus memberikan nafkah. Nah, dari sejumlah nafkah atau mahar yang dulu pernah diberikan, kalau memang masih ada dia nabung dari uang belanjanya, maharnya juga masih utuh, nggak dipakai-pakai, itu masnya nggak ada satupun yang boleh diambil oleh suami, hukumnya haram, nggak boleh. Ini jelas, kalau ini bukan penjelasan Syekh Nawawi Banten, tapi di sini jelas nas Al-Qur'an, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, sedikit pun tidak boleh diambil dari yang sudah diberikan suami kepada istrinya. Mau itu pakaian, mau itu mahar, lain sebagainya, kalau udah dikasih nggak boleh. Untuk mahar-mahar yang tadinya jumlah mahar atau dari bagian mahar nggak boleh diambil lagi. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Ini pengecualian. Katanya nggak boleh, tapi ada pengecualian. Illa ayyakhafa, kecuali suami dan istri khawatir, takut alla yuqima hududallah, jikalau suami istri tidak menegakkan hukum-hukum Allah, ay alla yuraiya mujiba ahkamiz zaujati, maksudnya dia tidak menjaga mawajiba ahkamiz zaujati, yang diwajibkan dalam hukum-hukum suami istri atau hukum-hukum istri. Wa qara hamzatu yukhafa bidammil ya, alla yukhafa, fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian khawatir tidak bisa menjalankan atau menegakkan hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas suami istri fi maftadat bihi, dalam harta yang istri menebusnya atau membayarkannya dengan harta tersebut. Ai fala haraja ala zauji fi akhdhi maftadat bihi zaujatu, maksudnya tidak dosa atas suami untuk mengambil harta yang istri sudah berikan, yang istri sudah tebus dengan harta tersebut, menebus nafsaha akan dirinya minal mali, dari harta, liyutalliqaha, agar suami menceraikan istri. Wala alaiha, dan juga tidak ada dosa atas istri fi yatahi, memberikan harta iyahu kepada suami, biti binafsiha, dengan senang hatinya istri. Nazalat hadil ayatu fi syani Thabit bin Qais bin Syamas. Ayat ini turun dalam haknya dalam keadaan atau perkaranya Thabit bin Qais. Wa fi syani Jamilah binti Abdullah bin Ubay, dan karena sebab perkaranya Jamilah binti Abdullah bin Ubay, ishtarat nafsaha, Jamilah menebus dirinya, min zaujiha, dari suaminya, bimahriha, dengan maharnya Jamilah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Thabit, Rasulullah berkata kepada Thabit bin Qais, khudh minha, ambil dari harta atau dari mahar si perempuan, ambil dari perempuan itu, ma'ataitaha, sesuatu yang engkau sudah berikan kepadanya berupa mahar, wa khalli sabilaha, dan biarkanlah jalannya, maksudnya biarin dia pergi. Fa'ala, maka Thabit melakukannya. Fakana dzalika awwala khulqin fil Islam, maka itulah awal mula khuluq dalam Islam. Wa fi sunani Abi Dawud, dan dalam Sunan Abi Dawud disebutkan annal mar'ata, bahwasannya perempuan yang dimaksud kanat Hafsata binti Sahal al-Ansariyah, yaitu Hafsah bin Sahal al-Ansariyah. Ada yang disebut dengan talak. Talak ini, cerai ini cuma jatuh dari mulutnya suami. Memang cuma haknya suami talak, istri nggak bisa nyerain. Kata bininya, bang, abang saya ceraiin, nggak bisa. Jadi suami yang nyerain. Neng abang ceraiin, bu cerai udah kita mulai sekarang. Itu omongannya suami. Jadi istri walaupun ngomong 1000 kali nggak bakal bisa jatuh talak. Yang bisa menjatuhkan talak adalah ucapannya suami. Namun dalam Islam, tadi kan disebutkan pada bagian sebelumnya, tidak boleh suami mengambil kembali mahar,
meskipun cuma sebagian. Kecuali kalau memang ada hukum, kalau dikhawatirkan suami istri ini tidak bisa menegakkan hukum Allah. Maksudnya tidak bisa menegakkan hukum Allah di sini, ada kekhawatiran kalau suami terus sama ini istri, maka akan KDRT misalnya. Kalau diterusin pernikahan ini nggak bagus buat anaknya, maka mendingan cerai. Nah, kalau ada yang seperti ini, ada kekhawatiran, maka boleh istri membayar suami, menebus dirinya. Udah bang, pokoknya abang kudu cerai saya bayar. Mahar yang kemarin abang kasih ke saya kasih semuanya, saya kasih separohnya. Yang seperti itu pernah terjadi pada masa Rasulullah, yaitu pada Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini istrinya bilang kepada Thabit, wahai Thabit, engkau harus ceraikan saya. Nih, saya kembalikan mahar yang dulu kamu jadikan sebagai mas kawin pada saya kembalikan semuanya. Lapor Thabit, gimana ya Rasulullah, istri saya minta dia menceraikan saya, istri saya minta saya menceraikan dia, dan dia menawarkan itu mahar yang dulu pernah saya kasih. Kata Rasulullah, ambil maharnya dan biarin dia mau bebas. Jadi itu namanya khulu. Inilah khulu yang pertama kali terjadi dalam Islam. Kalau talak memang haknya suami, tapi istri boleh permohonan cerai, memohon cerai atau meminta cerai kepada suami, namanya khulu. Khulu itu permintaan cerai atau permohonan cerai dari istri karena alasan tertentu, dengan syarat istri membayar kepada suami dari sebagian mahar yang dulu pernah dia berikan. Ini boleh langsung, sepakatan dua orang ini, boleh juga dinaikkan ke muka lagi jangan muka hakim kasihan amat, ke pengadilan maksudnya, dinaikkan ke pengadilan boleh, namanya khulu. Khulu ini yang pertama kali terjadi dalam Islam, yaitu pada perkaranya Thabit bin Qais tadi. Ini kekhawatiran kalau keduanya lanjut nikah atau lanjut rumah tangga sepertinya akan tidak baik, maka boleh istri mengajukan cerai, namanya khulu. Nah, dalam keadaan seperti ini, kalau tadi larangan pertama, larangan awal yang tadi kita sudah bahas, suami kalau menceraikan nggak boleh ambil mahar, tapi untuk keadaan khulu ini boleh, karena memang yang minta adalah istrinya. Dosa nggak suaminya? Enggak. Dosa nggak istrinya? Enggak, dua-duanya. Fala haraja ala zauji wala haraja ala zaujati. Suaminya nggak dosa, istrinya juga nggak dosa. Sama-sama enak di sini. Ya, sama-sama win-win solution. Jadi sama-sama melepasnya dengan enak. Tambihun yajuzu ayyakuna awalal ayati wa huwa qauluhu ta'ala wala yahillu lakum an ta'khudhu. Ini sebuah pengingat, boleh jadi awal ayat wala yahillu lakum an ta'khudhu, boleh jadi ini adalah khitaban lil azwaji, lil azwaji. Ini adalah arah khitab atau omongan, ini adalah omongan lil azwaji untuk para suami. Wa akhiruha wa huwa qauluhu ta'ala, wa akhiruha, dan yang akhir dari ayat wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, fa in khiftum. Ini khitaban adalah omongan lil a'immati untuk para imam, maksudnya pemerintah, wal hukami, dan juga para hakim untuk kebijakan. Ini hukam ini jamannya hakim. Hakim, hukam, sama seperti tolib, jamannya tulab. Wadhalika ghairu gharibin fil Quran, dan itu tidak asing dalam Al-Quran. Biasa dalam Al-Quran itu disebutkan yang tadinya mufrad, yang tadinya awalnya itu fala yahillu wala yahillu, asalnya wala yahillu lakum an ta'khudhu, asalnya itu la yahillu, ini untuk para suami. Para suami nggak boleh ambil sedikit pun mahar yang dulu pernah dia kasih kalau udah cerai. Kalau udah pisah, resmi pisah, nggak ada rujuk, maka para suami, ini ayat yang pertama para suami. Tapi lanjutannya fa in khiftum, ini khiftum kalian takut. Ini omongannya atau arah pembicaranya adalah untuk para imam, pemerintah, atau para hakim. Artinya para pemegang keputusan seperti qadhi atau hakim saat menerima laporan ini
menerima kasus ini, maka jikalau takut jika dilanjutkan sepertinya suami istri ini juga tidak mungkin lagi karena justru lebih banyak madorotnya, lebih banyak bahayanya, maka boleh para hakim ini kemudian menganjurkan istri agar melakukan khulu. Udah bayar aja Bu, kalau begitu silakan Ibu, berani nggak kalau emang benar-benar harus cerai pisah, Ibu berani nggak bayar mahar-mahar yang dulu pernah Ibu berikan, kasih lagi kepada Bapak ini suami Ibu. Iya boleh Pak, boleh Pak Hakim. Nah kalau begitu boleh. Ini yang dimaksud khitab. Ini kemungkinan pertama. Wa yajuzu ayyakuna al-khitabu kulluhu lil a'immah wal hukam. Boleh juga semuanya dari wala yahillu lakum dan juga fa in khiftum. Ini adalah omongan untuk pemerintah dan juga para hakim. Li'annahum alladzina ya'muruna bil akhdhi wal i'ta. Karena sesungguhnya para hakim ini yang memerintahkan untuk mengambil dan memberikan indat tarafu'i ilaihim, ketika naik perkara ilaihim kepada hukam, fakannahum humul akhiduna wal mu'tun, maka seolah-olah para hakim ini adalah orang yang mengambil dan juga yang memberikan. Tsummal khaufu al-madhkuru fi hadhil ayah, kemudian takut yang disebutkan dalam ayat ini, khiftum tadi, fa in khiftum ada jika kalian takut. Ini yang dimaksud takut apa? Yumkinu hamluhu alal khaufil ma'rufi. Mungkin maksudnya adalah takut yang dikenal, wa huwal isfaqu mimma yakrahu, yaitu rasa takut dari sesuatu yang tidak diinginkan. Yukrahu itu yang tidak disukai terjadinya. Wa yumkinu hamluhu, dan mungkin juga membawa penafsiran ini ala dhonni, atas dhon, dugaan, kama quri'a qira'atan syaddatan, sebagaimana dibaca dengan qira'ah syaddah, illa ayyudhannu gitu, illa ayat, bukan illa ayyadunnu tapi illa ayyudhannu. Wal khaufu imma ayyakuna min qibal mar'ah. Titik. Ini pembahasan tentang fa in khiftum. Tadi disebutkan tidak halal untuk kalian para suami mengambil sedikit pun dari mahar yang sudah kalian berikan, kecuali kalau suami istri itu takut. Kemudian ada lagi, jika kalian takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Takut yang dimaksud ini takut apa? Takut yang dimaksud di sini bisa beberapa kemungkinan. Yumkinu hamluhu, ini yang saya katakan beberapa kemungkinan. Yang dimaksud dengan takut di sini adalah takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Al-isfaq bima yakrahu. Kalau dilanjutin tetap dalam hubungan suami istri atau rumah tangga ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan semakin tersiksa istrinya. Atau kadang-kadang suaminya yang tersiksa. Kesian kan suami ya, digablokin mulu. Ya orang yang kerja istrinya, suaminya nggak punya duit apa-apa, kadang disuruh-suruh antar bang, besok tuh anak jemput. Jadi ternak teri tahu pak, antar anak antar istri kerjaannya. Ntar bang nggak gua gaji loh, nggak ada duit bulanan buat beli rokok. Galakan istrinya. Kalau ada ketakutan atau kekhawatiran seperti ini, maka boleh tadi dengan mengambil sebagian mahar tadi. Ya bang, abang kayaknya udah ogah banget saya suruh-suruh. Udah abang kirain saya aja, nih saya bayar. Kebanyakan dia duitnya soalnya. Udah saya bayar. Nah ini termasuk takut yang tadi disebutkan fa in khiftum. Kalau ada kekhawatiran seperti ini, maka boleh khulu. Kemungkinan yang kedua, takut yang hanya berupa dugaan-dugaan. Sebenarnya sih tidak terjadi, cuma hanya dhon saja, hanya dugaan. Sepertinya kalau dilanjutkan dugaan ke depannya ini akan makin memburuk, akan makin membuat salah satu dari suami bisa atau istrinya ini justru makin tidak baik. Tambah lagi ada yang lain, anaknya makin tidak baik, maka boleh juga terjadi khulu ini. Boleh permohonan cerai dari istri dengan syarat bayar diajukan kepada suami atau kepada hakim. Ini jadi rasa takut ini, rasa takut yang sifatnya umum dan juga rasa takut yang sifatnya khusus karena keadaan-keadaan tertentu. Wal khaufu imma yakuna min kibalil mar'ati faqad. Ada kalanya takut ini dari arah perempuan.
saja, au min kibalil zauji faqat, atau dari arah suami saja, au min kibalil imamaan, atau dua-duanya juga ada kekhawatiran ya suaminya bisa bahaya, kalau lanjutin istrinya juga bahaya, maka mendingan cerai dengan cara memberikan tebusan itu harta mahar yang dulu dipakai. Au la yahsulul khaufu min kibalin wahidin minhuma, atau tidak hasil takut dari salah satu istri maupun suami. Fa in kana khaufu min kibalil mar'ati, apabila takutnya itu dari arah istri, bian takuna nasyizatan mubghidatan li zaujati, yaitu istri menjadi istri yang durhaka. Nasyizah itu nusyuz, istri yang durhaka, mubghidatan li zaujati, yang murka kepada suaminya, durhaka, murka, galakan istrinya. Fa yahilul lahu akhdul mali minha, maka boleh bagi suami mengambil harta dari istri. Ini kalau yang ditakutkan dari arah istrinya. Kemungkinannya istri ini kalau dilanjutin makin kuasa nih dia istri ini. Semuanya yang megang. Mobil BPKB nama dia. Semuanya ada STNK-nya. Rumah nama dia semuanya. Padahal tadinya ada punya suami yang dibalik nama semuanya sama dia. Ini makin kemari kok makin gak baik nih. Ini kalau dinasihatin juga udah nggak bisa, dinasihatin juga galakan dia orang dia jago karate, istrinya suaminya mewirid aja wirid. Nah suaminya karena dia rajin wirid, karena dia rajin zikir, akhirnya semacam dapat ilham gitu, kayaknya saya kasihan sama istri ini, istri kalau begini udah nusyus nih, kalau saya gebuk sih sah-sah aja nih saya gebuk, cuma saya gak berani gebuknya. Jadi gimana, daripada terus-terusan kayak begini, biarin dah saya ceraiin aja. Nah, ini kemungkinan pertama kalau yang dikhawatirkan itu nusyusnya istri. Wa in kana min qibla zauji, kalau dari arah suami faqat biayadribaha wa yu'diyaha, yaitu gambarannya suami memukuli istri dan juga menyakiti istri, hatta taltazima al-fida, sehingga lazim atau wajib si istri al-fida'a, menebus. Fahadal maru haramun, kalau yang seperti ini. Oh ada yang kelewat tadi. Oh ini yang tadi, yang contoh yang pertama tadi halal, boleh suami ambil. Ini bang, saya bayar nih abang, abang omong ucapin cerai, saya bayar abang, boleh diambil ini karena memang suaminya minta gitu. Bukan ini nantinya kan ditawarin tuh sama istrinya. Nah suami yang hargain lagi gitu. Ada suami biarin gue dicerain, penting gue dibayar, bakal kawin lagi. Gitu. Boleh nggak tuh kira-kira minta? Maksudnya lebih dari uang ituan. Ya minta lah, namanya minta. Karena dia mau dibayar, nah suami nawar. Masing-masing waktunya dulu. Prinsipnya kalau tujuannya tadi untuk menghindarkan kerusakan boleh. Menghindarkan kerusakan. Ya udah kalau emang pengen saya jatuhin talak, buani biro gitu. Mau bayar berapa? Ini daripada dilanjutin ini istri jadi istri durhaka. Ini yang contoh yang pertama tadi jadi istri yang nusyus. Kalau diteruskan seperti itu, maka jadi istri yang nusyus. Nah, maka boleh. Yang penting prinsipnya untuk menghindarkan kerusakan, menghindarkan madorot. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau takut ini yang dikhawatirkan, takutnya ini muncul dari arah suaminya, maksudnya suaminya ini memang tukang nyakitin dan mukulin istrinya mulu. Nah, kemudian dia ngancem, ya udah saya ceraiin, tapi lu bayar ya. Nah, yang seperti ini famaluhu fahadal mal haram, nggak boleh yang begini. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Kalau yang pertama tadi boleh, kalau ini dari arah suami, dikhawatirkan suaminya ini terus-menerus memukul dia. Nah kemudian ya udah lu kalau mau gue ceraiin sini bayar. Nah yang kayak begini suami ngambil haram. Soalnya talak yang pegang sih ya. Iya, soalnya yang sering terjadi begitu, talaknya yang pegang itu. Jadi haram jatuhnya. Makanya ada tadi hakim, ini fungsinya buat mengambil keputusan ini. Kalau dinaikin ke pengadilan bisa kalah suami itu, kalah. Bahkan hakim gampang sekali memutuskan untuk cerai, jatuh cerai seperti itu.
karena keputusan hakim tinggal ini aja, ya udah ibu punya uang berapa dari mahar yang pernah dia berikan, silahkan bayar biar dia menjatuhkan talak. Jatuh talak itu nanti yang memberikan ketetapan talak hakim. Jadi hakim udah sebutkan talak udah. Jadi keluar surat cerai bisa seperti itu. Bisa ditunggu tuh. Ya, yang kemungkinan kama kana khaufu hasilan, sebagaimana juga ada rasa takut itu hasil dari arah istri maupun suami ma'an bersama-sama. Padzalikal malu haramun aidon, maka harta itu juga haram, dua-duanya haram juga. Wa illam yahsul al khaufu min kibali wahidin minhuma, wa illam yahsul al khaufu min kibali wahidin minhuma. Dan meskipun tidak hasil rasa takut dari keduanya istri, dari salah satu dari istri dan suami, faqala aktsarul mujtahidin, maka berkata sebagian besar mujtahidin, imam mujtahid, inna hadzal khul'a jaizun wal malul ma'khudhu halalun. Ini kalau tidak ada rasa takut tadi. Kalau tidak ada rasa takut, istrinya nggak ada rasa takut, suaminya nggak ya, yang dikhawatirkan juga kalau seandainya melanjutkan nikah, maka nggak boleh. Kalau tidak ada rasa takut, jadi kayaknya bisa ngelanjutin nikah ini, kita rujuk lagi, dan tidak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan KDRT, nggak ada kecemasan istrinya bakal ngelawan atau jadi nusyuz. Kalau tidak ada rasa takut seperti itu, kemudian masih tetap khulu, ayo lu bayar, ntar gue jatuh talak, haram, karena tidak ada rasa takut sebenarnya. Nah kemudian bagaimana kalau ini itu yang tadi terakhir kita baca, kalau tidak ada rasa takut maka hartanya, ya harta yang seperti ini, famalul ma'khud, itu ya tadi yang sebelumnya. Kalau yang tidak ada rasa takut dari salah satu, kalau tadi yang dua-duanya tidak ada rasa takut, itu haram. Nah kalau ada rasa takut tapi dari salah satunya, maka sebagian besar mujtahidin mengatakan khulu yang seperti ini boleh. Jadi kalau dari salah satu ada yang dikhawatirkan atau ada kecemasan, maka sebagian besar mujtahidin, jumhur, yang mengatakan khulu yang seperti ini boleh dan hartanya halal. Wa qala qaumun innahu haramun, sebagian kaum mengatakan itu haram. Jadi yang diperbolehkan hanya kekhawatiran dari istri, atau kekhawatiran dari suami, atau kekhawatiran dari keduanya. Kalau tidak ada kekhawatiran kiranya bisa melanjutkan bahtera rumah tangga, tapi tetap khulu juga haram, nggak boleh. Tilka ma taqaddama dzikruhu, tilka maksudnya sesuatu yang telah disebutkan tadi, min ahkamit tolaki, dari hukum-hukum cerai, wal raj'ati dan rujuk, wal khul'i dan khulu, itu hududallahi adalah ketetapan atau ketentuan batas-batas Allah, ai ahkamullahi, hukum-hukum Allah, bainal mar'ati wa zauji, antara perempuan dan suami. Fala ta'tadduha, maka janganlah engkau melampaui hudud, melampaui batas. Fala tatajawazu anha, maksudnya janganlah kalian melampaui anha, dari hududullah. Wa may yata'adda hududallahi, barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, bita'ridiha, dengan melakukan bita'ridiha, bukan ai wa may yatajawazu ahkamallah, wa may yatajawaz ahkamallah, barang siapa yang melewati hukum-hukum Allah, ila ma nahallahu anhu lahu, hingga sesuatu yang Allah larang darinya untuk dia, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayyadharruna, orang-orang yang mencelakai li anfusihim, untuk dirinya sendiri, bita'ridiha, dengan mengajukan dirinya atau menghadapkan dirinya li sukhtillahi ta'ala, kepada murkanya Allah ta'ala, wa iqabihi, dan siksanya Allah. Itu ketentuan-ketentuan tentang talak, tentang khulu, dan tentang rujuk. Rujuk boleh pada masa iddah, kemudian ketentuan talak, ketentuan khulu atau permohonan cerai dari istri agar suami menjatuhkan cerainya. Ini adalah hukum-hukum Allah. Nah hadirin sekalian, ada yang namanya nas, hukum-hukum Allah yang sudah dinas dalam Al-Quran, dan ini tidak bisa berubah dan gak bisa direka-reka.
seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan, ini udah nggak bisa ditawar-tawar, namanya hududullah. Begitu juga hukum-hukum talak dan cerai ini hududullah. Nah, di luar itu ada yang prinsip-prinsipnya dalam Al-Quran, nah tetapi masih bisa kita sesuaikan dengan zaman, masih bisa kita sesuaikan dengan keadaan di mana kita hidup. Ini yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran, tapi prinsipnya tetap harus dari Al-Quran, tidak menyalahi Al-Quran. Kalau tidak menyalahi Al-Quran, prinsipnya dari Al-Quran, tapi bentuknya beda dengan bentuk zaman Nabi Muhammad SAW, masih diperbolehkan, boleh. Yang penting tidak menyalahi prinsip Al-Quran. Contoh, ada kewajiban menutup aurat misalnya, itu yang menjadi hududullah, ketetapan Allah, wajib menutup aurat. Nah, lalu bentuk-bentuk penutup auratnya, bentuk penutup aurat ya bisa baju batik, bisa gamis, bisa kaos. Nah, itu bisa berubah, nggak apa-apa. Jadi ada bagian-bagian yang tidak berubah, ada bagian-bagian yang memang boleh berubah. Agama itu demikian. Jadi nggak semuanya stuck, nggak semuanya harus sama kayak Nabi Muhammad, enggak. Yang sama saya Nabi Muhammad yang kira-kira menjadi hududullah tadi, batas-batas Allah. Sholat jangan dibikin-bikin, sholat subuh jadi 2,5 misalnya, itu namanya bid'ah. Tapi kalau di luar hududullah, di luar hukum-hukum yang sudah dinas Al-Quran, ini masih bisa masih bisa didiskusikan dan masih bisa kita lihat ketentuan atau ketetapan imam madhab, ulama-ulama mujtahidin. Nah, kalau sudah merupakan hududullah, batas-batas Allah yang jelas, maka jangan dilewati. Udah ada garisnya, masih dilewatin juga. Orang yang melewati garisnya ialah orang yang zolim. Zolim ini maksudnya orang yang justru menganiaya diri sendiri, mencelakai diri sendiri. Udah ketahuan di sono jurang, tapi dia malah lewat aja. Itu Allah memberikan batasan itu, hudud, memberikan batasan hukum-hukum Allah, karena di luar itu ada sesuatu yang bahaya buat dia. Nah, dia masih lewat aja, masih dibablas terus aja, masuk jurang benar-benar. Hancur benar-benar di dunia. Nanti di akhirat ada lagi lebih hancur lagi. Di akhirat lebih pedih lagi siksa Allah yang ditetapkan oleh Allah berupa keharaman-keharaman, batasan-batasan. Itu kembalinya bukan buat Allah, semuanya buat kita, supaya kita jangan sampai menyiksa diri kita sendiri dengan cara melampaui batas-batas yang sudah Allah tetapkan. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.